Merasakan niat membunuh yang kuat dari Murong Yu, hati pemuda itu menjadi dingin, dan segera dia tahu bahwa Murong Yu pasti bisa bunuh diri. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Mungkin suasana hati Murong Yu sedang baik dan akan membiarkannya pergi, kalau tidak, dia hanya bisa dibunuh. Tentu saja, pemuda itu juga berpikir untuk tidak memberitahu rahasianya kepada Murong Yu. Namun, meskipun dia akan mati jika dia memberitahu rahasia itu, dia pasti akan mati jika dia tidak memberitahu rahasia itu. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak memiliki mata yang panjang, dan merampok Murong Yu. Jadi dia memberitahu rahasianya. Hah, ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu. Pemuda itu dikirim langsung ke Murong Yu. Tetapi tidak banyak informasi. Namun, karena transmisi langsung, Murong Yu juga melihat beberapa gambar. Di pegunungan yang tak berujung, seringkali ada cahaya pisau yang menakutkan. Cahaya pedang ini sangat menakutkan, dan bahkan yang kuat di alam leluhur dapat dengan mudah dibunuh. Tentu saja, ini semua adalah tebakan Murong Yu berdasarkan intensitas cahaya pedang yang dilihat oleh pemuda itu. Selain cahaya pedang ini, tekanan yang mengerikan menyapu ke segala arah yang berpusat di pegunungan tanpa nama. Riak-riak terus muncul di kehampaan di sekitarnya. Ini karena dianiaya oleh teror. Ini mungkin hanya senjata leluhur yang kacau, jika hanya itu, Murong Yu tidak akan terkejut. Yang mengejutkannya adalah bahwa cahaya berwarna-warni muncul sesekali di pegunungan tanpa nama. Cahaya suci yang berwarna-warni, ini adalah cahaya yang hanya dapat dipancarkan dari perangkat tertinggi. Tentu saja, tidak semua yang memancarkan cahaya berwarna-warni adalah perangkat tertinggi. Tetapi dalam lingkungan yang buruk seperti itu, setidaknya 50% dari kepastian adalah senjata tertinggi. Senior, bolehkah saya pergi? Melihat Murong Yu menoleh, pemuda itu berkata dengan cepat dan ketakutan. Apakah Anda memberitahu siapapun tentang ini? Murong Yu bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak bertanya kepada pemuda itu apakah berita itu fiktif. Dengan kekuatan pemuda, adegan-adegan ini tidak dapat difiktifkan. Senior, saya hanya memberitahu Anda satu orang. Pemuda itu menundukkan kepalanya, dan warna dengki melintas di matanya. Dia benar-benar hanya memberitahu Murong Yu sendiri. Karena dia ingin menunggu sampai kekuatannya menjadi lebih kuat untuk masuk dan mendapatkan senjata tertinggi. Namun sekarang dia terpaksa memberitahu Murong Yu. Dia tidak mau. Setelah hari ini, bukan hanya kamu yang tahu. Pemuda itu mencibir dalam hatinya. Dia tidak bisa mendapatkan senjata tertinggi, dan Murong Yu bahkan tidak bisa memikirkannya. Setelah Murong Yu pergi, dia akan menyebarkan berita itu dengan liar. Pada saat itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan datang, dan Murong Yu mungkin juga terbunuh dalam prosesnya. Meskipun dia tidak membunuhnya secara pribadi, itu adalah balas dendam. Baiklah, sekarang kau boleh pergi. Murong Yu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya yang besar, cahaya suci menembus ke dalam dirinya sebelum pemuda itu sempat bereaksi. Pemuda itu sangat gembira, tetapi sebelum dia bahagia, wajahnya menjadi sangat jelek. Senior, apakah kau tergila-gila dengan kultivasiku? Wajah Murong Yu dingin, kenapa? Tidak. Keluar dariku sekarang juga. Pemuda itu menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju kejauhan. Hanya saja kecepatannya yang belum diperbaiki hanya beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan manusia biasa. Dan yang tidak dia ketahui adalah bahwa Murong Yu juga telah menghapus sebagian ingatannya saat menyegel basis kultivasinya. Jika benar-benar ada senjata tertinggi di sana, Murong Yu tidak ingin lebih banyak orang mengetahuinya. Begitu sosoknya bergetar, Murong Yu memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan. Li Qing, kemana kau pergi terburu-buru seperti itu? Tepat setelah Murong Yu memasuki alam rahasia gunung dan laut, beberapa orang di dekat pintu masuk alam rahasia gunung dan laut mencibir ke arah Li Qing yang melarikan diri dengan cepat. Mereka semua adalah orang suci, tetapi Li Qing disegel dengan kekuatan. Selain itu, banyak dari orang-orang ini dirampok olehnya. Sekarang setelah Li Qing kehilangan basis kultivasinya, siapa yang tidak ingin membalas dendam? Wajah Li Qing tiba-tiba berubah, meningkatkan langkahnya, dan dengan cepat melarikan diri ke depan. Hanya saja jika dia tidak memiliki basis kultivasi, di mana dia masih bisa memiliki kecepatan. Dia dikelilingi oleh lebih dari selusin orang hanya dalam sekejap. Li Qing, larilah, mengapa kamu tidak lari? Bukankah kamu sombong sebelumnya? Sekarang berikan aku yang sombong. Seorang orang suci abadi menamparkan wajah Li Qing dengan keras, menghancurkan separuh wajahnya. Dia pernah sombong sebelumnya. Li Qing merampoknya. Mereka tidak membiarkan Li Qing menyerahkan harta karun itu. Karena harta karun Li Qing dan anggota lainnya telah lama diambil oleh Murong Yu. Meskipun nyamuk kecil, mereka adalah daging. Murong Yu sekarang sejalan dengan prinsip tidak menyia-nyiakan. Jangan pukul dia sampai mati, biarkan aku menghembuskan napas. Melihat seseorang tertembak, seseorang langsung berbicara. Pada saat yang sama, lebih banyak orang menembak dan memukul Li Qing hingga ke Fatih. Pada akhirnya, saya tidak tahu siapa yang kejam, ada jejak kekuatan di tinjunya, yang langsung meledakkan Li Qing. Di pintu masuk alam rahasia laut dalam, dia mengambil kembali jejak roh Murong Yu, dan dia menunjukkan senyuman di alam rahasia laut dalam. Dia berjanji untuk membiarkan Li Qing pergi,
tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain membunuhnya. Selain itu, dia menyegel basis kultivasi Li Qing, dan dia memiliki hati ini sejak awal. Jika orang-orang itu tidak melakukan apa-apa, Murong Yu bahkan akan bergerak. Dia tidak ingin Li Qing hidup, kalau saja tidak ada jaminan dia tidak akan terbunuh sendiri, Murong Yu pasti sudah menamparnya sampai mati. Alam rahasia gunung dan laut benar-benar cocok untuk para santo tingkat rendah untuk merasakannya. Pikiran ilahi besar milik Murong Yu dilepaskan. Tiba-tiba, aku melihat kerumunan padat dari berbagai binatang buas. Auzu.com. Ada banyak orang bijak agung, alam abadi, dan bahkan binatang buas di alam Xuansheng. Selain itu, gunung dan laut cukup besar. Meskipun Murong Yu hanya puncak dari orang bijak kuno, rohnya sudah sebanding dengan orang bijak leluhur. Meski begitu, dia tidak bisa melihat akhir dari alam rahasia gunung dan laut. Hati Murong Yu tergerak, dan jutaan pembangkit tenaga listrik Shengzong dan Yu Mengqing dan yang lainnya semuanya keluar. Pikiran spiritual Murong Yu menyelimuti jutaan orang, dan kemudian berbicara kepada mereka tentang rahasia gunung dan laut. Segera, jutaan Master Sekte Sein tersebar satu demi satu, atau tim kecil yang terdiri dari 3 atau 2 orang, atau sendirian. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk mengalami, sangat sedikit dari mereka yang membentuk tim, dan paling banyak tidak lebih dari 3 orang. Mereka biasanya bertindak sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat melawan binatang buas dengan lebih baik, meningkatkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya, dan mengkonsolidasikan kultivasi mereka sendiri. 100 tahun, ini adalah waktu yang diberikan Murong Yu kepada mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, hanya butuh 100 tahun pengalaman untuk pada dasarnya mengkonsolidasikan alam, fondasi, dan meningkatkan alam lagi. Namun, seiring kekuatan mereka terus meningkat, waktu pengalaman mereka juga perlu terus meningkat. Keempat putri Yu Mengqing juga pergi. Pada akhirnya, Murong Yu menjadi pria yang kesepian. Senjata tertinggi, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Gumam Murong Yu, sudah membuka sosoknya, dan terbang menuju kedalaman alam rahasia gunung dan laut. Apa yang disebut senjata tertinggi Li Qing berada di bagian terdalam dari rahasia gunung dan laut. Namun, jika Anda ingin mencapai alam rahasia itu, Anda harus melintasi wilayah binatang buas sage mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam misteri terlantar yang pada dasarnya tidak dimasuki oleh sage tua ini, hanya sedikit orang yang dapat melintasi posisi berbahaya ini. Namun, Li Qing telah menyeberang karena dia dikejar dan dibunuh sebelumnya, hanya untuk menemukan hal yang sama di sana. Namun, bagi Murong Yu, binatang buas di alam sage mendalam itu bukanlah apa-apa. Ketika Murong Yu pertama kali mendatangi binatang buas sage mendalam ini, binatang buas tirani itu meraung dan membantai mereka. Namun, setelah Murong Yu sedikit melepaskan napas dari alam sage kuno, binatang buas dari alam sage yang mendalam ini tertidur, terlalu takut untuk bergerak. Panggil. Sebelum Murong Yu mendekati pegunungan yang dikatakan Li Qing, kekosongan itu tiba-tiba terkoyak, dan sebilah pedang cahaya menghantam kepala Murong Yu dengan kecepatan kilat dan menebas kepala Murong Yu. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan sebuah jari muncul. Dengan suara, Zeng mengetahui bahwa cahaya pisau itu menghilang. Pada saat yang sama, Murong Yu juga melihat ke atas. Ini adalah pegunungan yang tak berujung, dan seluruh pegunungan diselimuti oleh cahaya pedang. Aura yang luas dan kuno bahkan lebih menyerbu ke arah wajah. Kilatan cahaya suci berwarna-warni melintas dari kedalaman pegunungan. Ini adalah napas senjata tertinggi. Murong Yu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Senjata tertinggi, bahkan jika itu dia, tidak tenang lagi. Namun, napas senjata tertinggi ini sangat lemah. Jika dia tidak memiliki perangkat tertinggi, Purple Light Sky Rota, dia sudah terbiasa dengan napas perangkat tertinggi. Jika tidak, dia tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Ini keberuntungan. Senyum muncul di wajah Murong Yu. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia hanya akan menemukan senjata tertinggi jika dia baru saja menemukan alam rahasia untuk mendapatkan pengalaman. Namun, Murong Yu segera tenang. Bahkan jika ada senjata tertinggi di depan, dia tidak bisa mengambilnya dengan kekuatannya saat ini. Di mana Ziguangtian Luota akan menjadi keberuntungan murni. Namun, tidak peduli apapun, Murong Yu harus mencobanya. Segera, Murong Yu melebarkan sosoknya dan terbang ke arah depan. Nak, keluar dari sini. Tiba-tiba, ledakan menggelegar dari cakrawala yang jauh. Kemudian sosok dengan aura besar muncul di depan Murong Yu. Niat membunuh yang mengerikan menyapu, sangat menakutkan. Leluhur, hati Murong Yu tenggelam dan berhenti. Keluar, atau mati. Pengunjung itu adalah seorang leluhur dengan penampilan seorang lelaki tua. Pada saat ini, dia penuh dengan aura pembunuh dan menatap Murong Yu dengan tatapan mematikan. Murong Yu melewati sentuhan niat membunuh di antara alisnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Taois, apa maksudmu? Apakah ini kegagalan keluargamu? Jika begitu, maka matilah. Leluhur lelaki tua itu geram, mendengus dingin, melangkah maju, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya yang besar, dia meraih Murong Yu di udara, dan ingin membunuh Murong Yu secara langsung. Murong Yu geram, leluhur ini terlalu sombong, dia akan membunuhnya jika dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu benar-benar berpikir dia begitu diganggu?
Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu menyerang, Murong Yu juga menyerang. Pukulan yang sama, senyum menghina muncul di wajah lelaki tua itu. Dia adalah leluhur tingkat 9, dan dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam leluhur kekacauan hanya dalam satu langkah. Dan Murong Yu tidak lebih dari seorang bijak kuno tingkat 9, dan keduanya adalah dua alam besar yang terpisah. Bahkan dengan alamnya, dia berani melakukannya sendiri. Ini jelas meremehkan dirimu sendiri. Jadi lelaki tua itu tertawa menyeringai, dan kekuatan yang lebih dahsyat mengalir ke tangannya, dan menghantam dengan sebuah pukulan. Boom! Di antara kilat dan api, tinju keduanya telah hancur berkeping-keping di udara. Bajingan kecil, matilah aku. Lelaki tua itu menyeringai, dan kekuatan dahsyat itu akan menyembur keluar. Tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Karena dia melihat tinjunya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak mungkin, lelaki tua itu meraung liar. Kekuatan Murong Yu berada di luar dugaannya, dia tidak akan pernah percaya itu akan begitu kuat. Tetapi ini adalah faktanya, ledakan. Setelah tinjunya patah, tinju Murong Yu sedikit terhenti. Namun, segera dia melesat maju, dan menghantamkannya ke dada lelaki tua itu. Basis kultivasi Murong Yu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tubuh fisiknya tidak menembus alam, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Dan lelaki tua ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada Murong Yu, jadi dia langsung menderita kerugian besar. Namun, lelaki tua itu adalah leluhur tingkat 9. Meskipun dia tidak percaya bahwa Murong Yu begitu kuat, dia tetap mundur dengan keras. Pada saat yang sama, cahaya pisau keluar dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan, dan menebas dengan ganas ke arah Murong Yu. Leluhur kekacauan, mata Murong Yu memancarkan sedikit cahaya dingin. Tinju yang menghantam tubuh lelaki tua itu segera berhenti. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya yang besar, dan kemudian tombak muncul di tangannya. Tombak itu bergetar, meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menghancurkan dunia. Itu juga leluhur kekacauan. Oke, melihat Murong Yu juga mengeluarkan senjata leluhur keos, mata lelaki tua itu memancarkan sedikit keserakahan. Sebagai leluhur dari puncak Orde ke-9, dia baru mendapatkan leluhur keos setelah melewati banyak sekali persimpangan hidup dan mati. Namun, Murong Yu mengeluarkan artefak suci begitu saja. Identitasnya jelas tidak sederhana. Memikirkan hal ini, keserakahan lelaki tua itu berkurang. Lagi pula, jika Murong Yu memiliki latar belakang yang kuat, dia pasti sudah mati. Di sini, di alam rahasia pegunungan dan lautan, bahkan jika kau membunuhnya, aku yakin kekuatan di belakangnya tidak akan tahu. Terlebih lagi, jika aku mendapatkan senjata tertinggi, bahkan tanah suci tidak akan membantuku. Setelah berpikir dua kali, mentalitas leluhur tua itu berubah, dan idenya untuk membunuh Murong Yu menjadi semakin kuat. Tentu saja, ini hanya idenya. Boom, semuanya dilakukan dalam sekejap. Pada saat ini, tombak panjang di tangan Murong Yu telah dihancurkan dengan bilah pedang leluhur bijak, dan terdengar suara keras yang pecah. Dengan bang, tangan Murong Yu meledak ke mulut harimau. Gelombang kuat datang, dan tombak di tangannya tidak dapat digenggam, dan itu terguncang dan terbang keluar. Pisau tempur leluhur bijak itu menghancurkan langit, dan menebas ke bawah pada Murong Yu dari atas ke bawah. Meskipun keduanya adalah leluhur keos, tetapi kekuatan yang meledak berbeda. Meskipun lelaki tua itu tidak dapat mengerahkan semua kekuatan artefak suci kekacauan, tetapi itu mengeluarkan setengah dari kekuatan. Meskipun kekuatan tempur Murong Yu kuat, dia hanya di ranah orang bijak kuno, dan kekuatan yang meletus dari kendali artefak suci kekacauan jauh lebih sedikit daripada lelaki tua itu. Namun, hanya itu saja. Waktu membeku, Murong Yu tidak panik, dia sudah mundur dengan keras sementara tubuhnya bergetar. Selama proses ini, kekuatan waktu dalam tubuh Murong Yu beredar, dan dia melakukan gerakan waktu kedua. Meskipun Lai Zijue tidak maju, Murong Yu juga memahami beberapa gerakan menyerang selama periode ini. Waktu membeku, juga sama. Orang tua itu menebas senjata leluhur kacau milik Murong Yu yang tiba-tiba membeku, dan berhenti di kehampaan. Bagaimana situasinya? Orang tua itu terkejut, tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Tentu saja, dia telah menghadapi banyak situasi yang telah disegel dalam kehampaan dan dibekukan oleh es. Namun, karena itu bukan segel ruang, itu bukan segel es. Alat leluhur kekacauan segera tinggal di kehampaan, seolah-olah tidak ada aliran waktu di sana. Efeknya bagus. Murong Yu telah mundur untuk sementara waktu sekarang, melihat mahakaryanya, dia sangat puas. Hancurkan aku. Orang tua itu berteriak dengan marah dan sepenuhnya memanipulasi artefak leluhur keos. Hanya mendengarkan suara, boom, waktu beku di dekat leluhur keos meledak. Senjata leluhur keos sekali lagi menebas ke arah Murong Yu dengan cepat dan keras. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara membekukan orang. Pikir Murong Yu dalam hatinya, melangkah maju, menghindari serangan senjata leluhur keos, dan sebuah teleportasi muncul tidak jauh dari sisi orang tua itu. Waktu membeku. Auzu.com. Kali ini, tujuan Murong Yu bukanlah senjata leluhur keos, tetapi leluhur. Pada saat Murong Yu mengambil gambar, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba muncul di hati lelaki tua itu. Dalam keterkejutan, dia mundur dengan keras pada saat pertama.
Hanya saja sudah terlambat. Dia hanya merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan jatuh dari langit, dan kemudian dia tidak merasakan apa-apa lagi, dia langsung membeku di kehampaan. Pada saat yang sama, pikiran ilahi Murong Yu yang sangat besar telah melewati lapisan kehampaan dan memasuki tubuh lelaki tua itu. Ya, waktu dibekukan, bahkan semua energi vital dibekukan. Setelah memeriksanya lagi, Murong Yu merasa sangat puas. Pembekuan waktu tidak hanya membekukan waktu, tetapi juga membekukan hal-hal di dalam waktu yang dibekukan. Itu seperti dibekukan. Namun, meskipun segel es dapat membekukan vitalitas seseorang untuk sementara, kehidupan akan berlalu dalam jangka panjang. Ini tidak terjadi dengan pembekuan waktu. Semuanya dibekukan, dan waktu berhenti pada saat dibekukan. Ini benar bahkan setelah ratusan juta tahun. Semuanya tampak terhenti. Ledakan. Murong Yu dengan cepat memeriksa, dan kemudian kehampaan beku di dekat lelaki tua itu hancur berkeping-keping. Lelaki tua itu juga bergegas keluar, bergegas ke kejauhan. Oke, ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu. Dia sekarang berada jauh dari lelaki tua itu, dan dia tidak terlihat seperti sedang melanjutkan serangannya. Jika orang biasa keluar dari segel, mereka akan menyerang Murong Yu secepat mungkin. Namun, lelaki tua itu melarikan diri untuk pertama kalinya. Mungkinkah pikirannya juga dibekukan? Pikirannya tetap ada pada saat sebelum dibekukan. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Tebakan Murong Yu benar, pikiran lelaki tua itu memang dibekukan. Sebelum waktu membeku dan meledak, pikirannya terhenti sebelum membeku. Dengan kata lain, dalam proses pembekuan waktu, pikirannya sebenarnya diam, tanpa ingatan apapun. Jika demikian, itu akan menjadi lebih kuat. Itu lebih kuat daripada segel manapun. Sayang sekali waktu pembekuannya terlalu singkat. Namun, ini adalah permulaan, dan masih ada ruang untuk perbaikan di masa mendatang. Murong Yu sangat gembira di dalam hatinya. Ditambah dengan keterampilan tempur yang kuat ini, kekuatannya semakin kuat dan kuat. Sekarang dia merasa bahwa bahkan orang bijak leluhur kekacauan tingkat pertama dapat dibunuh. Ini akan dibekukan olehnya, bahkan jika itu hanya sesaat, Murong Yu dapat memenggalnya ribuan kali. Apa yang terjadi? Orang tua itu tidak tahu bahwa dia telah dibekukan sekali, tetapi dia merasa aneh di dalam hatinya. Sambil ragu, dia telah meluncurkan serangan lain. Murong Yu tersenyum sedikit, dan menggunakan teknik pertarungan waktu lainnya, kekacauan waktu. Akibatnya, Murong Yu melihat pemandangan yang sangat lucu. Orang tua itu awalnya menyerang Murong Yu. Namun, dia tiba-tiba mengubah arah serangannya dan menebas ke punggungnya. Kemudian dia menebas ke kanan seolah-olah dia mabuk gila, bingung. Terlebih lagi, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa darah dan kekuatan di tubuh lelaki tua itu juga kacau. Mulai mengamuk di dalam tubuh, dan lelaki tua yang terkena dampak itu kesakitan. Namun, ini bukanlah yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah pikiran lelaki tua itu juga kacau. Kenangan membunuh Murong Yu, melarikan diri, mendapatkan senjata tertinggi, meninggalkan alam rahasia gunung dan laut, muncul pada saat yang sama, dan kepalanya hampir meledak. Kebingungan, tubuhnya kacau, pikirannya kacau. Bagaimana itu bisa menjadi kata yang tragis? Aturan waktu benar-benar kuat. Murong Yu yang berada jauh sangat senang melihat lelaki tua itu menebas. Namun, Murong Yu juga tahu bahwa aturan waktu dan ruang tidak berada di bawah kendalinya sendiri. Jika dia juga dibingungkan oleh orang lain, maka dia pasti akan tragis. Waktu kebingungan masih terlalu singkat. Hanya dalam beberapa napas, kekacauan waktu berlalu. Lelaki tua itu kembali normal lagi. Hanya saja sekarang bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Bajingan kecil, apa yang kau lakukan padaku? Orang tua itu marah dan menembak Murong Yu lagi. Tidak apa-apa, itu hanya membunuhmu. Murong Yu tersenyum tipis dan menembak lagi. Waktu membeku. Tiba-tiba, orang tua itu membeku lagi. Namun kali ini, Murong Yu tidak terus bermain dengannya. Setelah orang tua itu membeku, dia langsung menembak. Sebuah tembakan langsung menusuk masa lalu. Boom, membeku, bahkan kekuatannya pun membeku. Kemana orang tua itu akan melawan? Setelah ledakan, kepala orang tua itu hancur oleh sebuah tembakan, dan jiwanya pun musnah. Oh, lupa memeriksa ingatannya. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah setelah menerima harta karun ruang angkasa orang tua itu. Orang tua itu memiliki kekuatan yang begitu tinggi di sini. Aku bertanya-tanya apakah ada orang lain. Aku bertanya-tanya apakah dia tidak mengirimkan pesan ini. Perlu dicatat bahwa perangkat tertinggi tidak dapat berhasil dikumpulkan dalam waktu singkat. Jika lebih banyak orang menyerbu masuk, masih menjadi pertanyaan apakah Murong Yu dapat menerima perangkat tertinggi. Cepatlah. Dengan pikirannya, Murong Yu mengorbankan Hetu Luoshu, melayang di atas kepalanya, lalu melangkah menuju kedalaman pegunungan. Hah, senjata tertinggi lahir di dunia rahasia pegunungan dan lautan. Di dalam sekte darah mendalam, seorang leluhur tingkat Sein leluhur Chaos terkejut saat meninggalkan gerbang. Ada senjata tertinggi yang lahir di alam rahasia pegunungan dan laut. Negara Sein pegunungan dan laut kita bahkan tidak tahu. Di istana kota negara Sein pegunungan dan laut, penguasa San Haiting sangat marah. Alam rahasia pegunungan dan laut adalah salah satu dari alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya di alam suci.
Biasa saja, dan tidak ada rahasia. Justru karena inilah negara Sein pegunungan dan laut mengizinkan kekuatan lain untuk memasukinya untuk mengalaminya. Namun ketika berita itu keluar, dia terkejut. Tuan Suci, kita dapat memblokir negara suci pegunungan dan laut untuk pertama kalinya, dan memblokir berita ini. Seorang dewa agung tingkat bijak leluhur keluar dan berkata dengan suara yang dalam. Memblokir berita, wajah penguasa Sanhai penuh dengan ketidaksenangan. Mereka semua mendapat berita itu, dan saya khawatir berita itu sudah menyebar. Bagaimana mereka menghalanginya? Saat ini, saya khawatir banyak kekuatan besar telah mendekati alam rahasia gunung dan laut. Yang mulia, apakah ini konspirasi? Bagaimanapun, kami telah memeriksa setiap inci alam rahasia gunung dan laut, tetapi tidak ada yang tersisa. Seorang dewa agung berjalan keluar dan menasihati. Konspirasi, konspirasi terhadap alam rahasia gunung dan laut kita. Biarkan saya mencari tahu beritanya segera. Pada saat yang sama, kalian segera merasa bahwa kalian berada di alam rahasia gunung dan laut. Tidak, saya akan pergi sendiri. Orang bijak gunung dan laut berkata dengan suara yang dalam. Banyak menteri di aula utama terkejut. Jika ini benar-benar konspirasi terhadap alam rahasia gunung dan laut, bukankah penguasa gunung dan laut akan melewati pintu? Pada saat ini, seorang menteri di puncak leluhur sedikit mengernyit, dan jelas bahwa dia benar-benar menerima transmisi suara. Segera, dia berkata, Yang mulia, berita ini tidak hanya menyebar di negara suci gunung dan laut kita. Itu juga menyebar di negara suci di dekatnya. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui oleh Guru Suci Sanhai adalah bahwa berita ini telah menyebar dari beberapa kerajaan suci pada saat yang sama. Dan kecepatan penyebarannya sangat cepat, saat ini, sudah ada banyak orang kuat yang bergegas ke alam rahasia gunung dan laut. Di antara mereka, bahkan termasuk banyak pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci leluhur yang kacau. Meskipun beberapa orang mengira bahwa informasi itu mungkin merupakan konspirasi, namun, tidak pernah ada kekurangan orang yang suka berpetualang di dunia. Selain itu, perangkat tertinggi sepadan dengan petualangan mereka. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, sejumlah besar orang kuat telah memasuki alam misterius pegunungan dan lautan. Hah, leluhur Xuanzong melangkah ke alam rahasia gunung dan laut, lalu wajahnya sedikit berubah. Ada apa? Kapan alam rahasia gunung dan laut mulai menekan alam? Ekspresi leluhur Xuanzong sedikit jelek. Dia adalah leluhur kekacauan tingkat ketiga. Namun, di sini, alamnya ditekan pada langkah ke-9 dari Santo leluhur. Setelah alam ditekan, mereka sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan tingkat Santo leluhur kekacauan. Faktanya, bukan hanya alam leluhur Xuanzong yang ditekan. Namun, semua alam leluhur kekacauan yang memasuki alam rahasia gunung dan laut ditekan. Dengan kata lain, leluhur terkuat di gunung dan laut adalah leluhur puncak. Mengenai kekuatan alam tertinggi, apakah alam kultivasi akan ditekan? Itu tidak diketahui. Percayalah bahwa tidak akan ada yang tertinggi yang akan bosan untuk masuk ke sini. Alam rahasia gunung sebelumnya tidak akan menekan alam sama sekali. Apakah benar-benar ada senjata tertinggi di dalamnya? Hanya senjata tertinggi yang memiliki kemampuan ini. Beberapa leluhur dari level orang suci leluhur keos yang memasuki alam rahasia laut pegunungan sangat bersemangat. Tentu saja, selain mereka, orang-orang di alam lain tidak merasakan apa-apa. Hah, ada apa? Mungkin ada senjata tertinggi jauh di dalam pegunungan. Selain cahaya pisau yang mengerikan itu, paksaan yang mengerikan ada di mana-mana. Butuh waktu sehari bagi Murong Yu untuk maju tidak banyak. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa banyak orang telah menyerbu ke alam rahasia laut pegunungan, dan kebanyakan dari mereka kuat. Adapun para pembunuh di alam rahasia laut pegunungan, mereka semua telah dimusnahkan sejak lama. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, hanya napas yang keluar tanpa terlihat dapat menghancurkan mereka. Bajingan, wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Karena baru saja, slip giok jiwa dari puluhan orang di jutaan jenius sekte suci hancur. Jelas, mereka semua dibunuh oleh yang kuat yang kemudian masuk. Semua orang berkumpul, suara rendah Murong Yu terdengar di telinga semua murid Shengzong. Semakin banyak orang memasuki alam misterius pegunungan dan lautan, Murong Yu menduga bahwa berita tentang artefak suci di sini telah bocor. Meskipun para murid Sekte Sein sangat berbakat, masing-masing dari mereka terlalu lemah. Jika kalian tidak berkumpul bersama, saya khawatir akan ada banyak korban. Ini semua adalah para jenius yang menjadi fokus pelatihan Murong Yu. Dia tidak ingin mereka mati dalam jumlah besar. Dengan demikian, banyak murid Sekte Suci mulai berkumpul. Murong Yu juga meninggalkan pegunungan ini. Bahkan jika ada perangkat tertinggi, itu tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Dan dia tidak percaya bahwa setelah dia pergi, perangkat tertinggi ini dikumpulkan oleh orang lain. Serahkan semua hartamu kepadaku, kalau tidak mereka semua akan mati. Di suatu tempat di pegunungan dan lautan, ratusan murid Sekte Suci dikelilingi oleh lebih dari selusin orang. Ya, lebih dari 100 orang dikelilingi oleh selusin orang. Selain itu, banyak murid Sekte Suci yang pucat, dengan noda darah di sudut mulut mereka. Jelas, mereka semua terluka. Di alam suci, kuantitas tidak selalu memiliki keuntungan. Sama seperti murid Sekte Suci. Meskipun ada ratusan dari mereka,
yang memiliki kekuatan tertinggi adalah alam abadi. Orang-orang yang mengelilingi mereka semuanya adalah Xuansheng. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik dari Xuansheng tingkat ke-9. Auzu.com jika mereka melakukannya, apalagi ratusan orang dari Sekte Suci, bahkan 10 kali lebih banyak akan dibantai. Ini adalah kesenjangan antara alam dan kekuatan. Temanku, kami tidak memprovokasimu. Mengapa repot-repot membunuh kalian semua? Kalian bisa saling bertemu setelah kalian tetap di pinggir lapangan. Seng Zong, seorang pria kuat tingkat 9 yang abadi berdiri, wajahnya menatap lusinan pria kuat di depannya dengan suara yang dalam. Berkata, di mana begitu banyak omong kosong? Serahkan semua harta spasialmu, kalau tidak kalian semua akan mati untukku. Seorang sage mendalam melirik murid Sekte Sein dengan jijik, dan berkata dengan nada membunuh. Semua murid Seng Zong marah dan geram di dalam hati mereka. Kekuatan, semuanya karena kekuatan mereka terlalu rendah. Jika mereka juga memiliki kekuatan alam Sein mendalam, bagaimana orang-orang ini berani memprovokasi mereka? Teman, kami tidak mudah diprovokasi, murid yang dipimpin oleh Seng Zong terus berbicara. Hanya saja suaranya belum turun. Dengan pop yang tajam, Seng Zong, seorang ahli abadi, merasakan rasa sakit yang membara di wajahnya, dan kemudian seluruh orang itu dibawa pergi. Apa? Berani berbicara omong kosong seperti itu? Tidak peduli seberapa banyak omong kosong, aku akan membunuhmu secara langsung. Seorang Sein mendalam muncul di tempat murid Sein Sek Immortal Realm awalnya berdiri, dan berkata dengan ekspresi menghina. Baru saja, dialah yang menamparkan murid abadi Sein Sek ke udara. Bajingan, ratusan orang Seng Zong marah dan membunuh. Saudara-saudara, ini masalah besar, ayo bertarung, bunuh bajingan ini. Seorang murid Seng Zong meraung kepada semua orang. Ya, persetan dia, bahkan jika mereka mati, kita harus menyeret mereka untuk mengubur mereka. Seseorang menjawab dengan marah, bergemuruh. Tepat ketika semua orang di Sekte Sein ingin mati-matian, napas yang menyerupai lautan badai tiba-tiba jatuh dari udara tipis. Engah, engah, engah. Napas ini terlalu menakutkan. Murid-murid Sekte Suci ini sama sekali tidak dapat menahannya, dan beberapa orang menyemburkan darah sejak awal. Dan sebagian besar orang ditekan oleh aura yang menakutkan ini dan merangkak di tanah. Jangan katakan Anda putus asa dengan orang-orang itu, bahkan jika Anda ingin berdiri. Hanya karena Anda **** ingin melawan kami dengan keras. Melebih-lebihkan kemampuan Anda, seseorang mencibir dengan jijik. Berikan Anda 10 ruang bernapas, dan berikan saya semua harta ruang angkasa dan harta yang Anda akui sebagai tuan. Jika tidak, Anda mati. Setelah Anda mati, harta Anda akan tetap menjadi milik kami. Saya tidak berdamai. Banyak murid Sekte Suci meraung liar di dalam hati mereka. Mereka benar-benar tidak berdamai. Jika mereka tidak cukup kuat, bagaimana mereka bisa diganggu? Namun, inilah faktanya. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Bahkan jika mereka tidak berdamai, harta mereka akan diambil. Waktunya telah tiba. Seorang Sein yang mendalam berkata dengan suara yang dalam, penuh dengan aura pembunuh. Orang-orang seperti mereka awalnya meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap para murid Sekte Sein. Bahkan lebih meremehkan untuk merampok mereka. Namun para murid Sekte Suci ini terlalu kaya. Meskipun artefak pengorbanan yang digunakan satu persatu tidak terlalu canggih. Namun semuanya adalah artefak pengorbanan yang bagus. Dan semuanya adalah artefak pengorbanan yang lebih tinggi dari basis kultivasi mereka sendiri. Orang-orang dari Sekte Suci hanyalah benda-benda suci, oke. Mungkin mereka memiliki lebih banyak hal baik dalam harta ruang angkasa mereka. Oleh karena itu, mereka berani bertindak terhadap banyak murid Sekte Suci. Lebih baik mati daripada menyerah. Para murid Sekte Suci tampak marah satu persatu, dan tidak ada dari mereka yang mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta ruang angkasa. Kami mati, dan kalian pasti akan mati. Saudara-saudara, kami lebih rendah dari yang lain, kami mengakuinya. Namun, kami harus percaya bahwa Tuan Suci akan membalas dendam kepada kami. Pembangkit tenaga abadi tingkat 9 yang dipimpin oleh Sekte Suci meraung. Tuan Suci, mendengar perkataan pemimpin pembangkit tenaga mayat hidup, ekspresi belasan leluhur yang ada di sana tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit berubah. Di alam suci, penguasa kerajaan suci umumnya disebut penguasa suci. Apakah orang-orang ini berasal dari negara suci tertentu? Jika demikian, mereka tidak akan dapat memulai. Saudaraku, bunuh mereka semua. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan mengetahui bahwa itu adalah tangan kita. Seorang Sein yang mendalam berkata kepada senior mereka. Cahaya dingin melintas di mata kepala Xuansheng, dan kemudian dia melambaikan tangannya, bunuh mereka semua, buat mereka bersih. Sebelum kata-kata itu jatuh, selusin sage besar lainnya memulai pada saat yang sama. Tuan Suci, ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Menghadapi serangan para orang suci yang mendalam ini, lebih dari 100 orang dari Sekte Suci memandang dengan tenang ke arah kekuatan pemboman itu. Menghadapi kematian dengan tenang, aku lihat siapa yang berani. Melihat pertemuan ketika banyak murid Sekte Suci hendak dibantai, sebuah suara samar terdengar. Mendengar suara ini, mata banyak murid Sekte Suci tiba-tiba menjadi cerah.
Sebelum suara itu berakhir, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat muncul dari udara tipis, menyelimuti semua orang di Sekte Sein. Pada saat yang sama, semua murid Sekte Sein tiba-tiba merasakan tekanan besar pada diri mereka menghilang dalam sekejap. Selain itu, kekuatan yang telah ditekan juga telah muncul kembali dan berada di bawah kendali mereka. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di depan semua orang. Siapakah Murong Yu, Tuan Suci? Semua orang di Shengzong sangat gembira. Namun, ekspresi selusin atau lebih sage mendalam merosot tajam dan sangat jelek. Baru saja, kecuali Sein mendalam yang muncul di depan, semua orang telah mengambil tindakan. Namun, Murong Yu mematahkan serangan mereka dengan mudah. Kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat dari mereka. Selain itu, Murong Yu mematahkan serangannya dengan mudah, dan tentu saja dia dapat dengan mudah melenyapkan mereka. Murong Yu mengangguk pada orang-orang Shengzong dengan senyum di wajahnya. Kemudian ketika dia melihat selusin atau lebih sage mendalam, senyum di wajahnya menghilang seketika, dan beberapa hanya mencibir. Kamu sangat berani melakukan sesuatu pada orang-orangku. Murong Yu melangkah maju selangkah demi selangkah, dengan aura pembunuh. Apa, Sage Agung yang dipimpinnya mencapai level ke-9 dari Sage Agung, dan kekuatannya sangat kuat. Hanya ada satu celah alam dengan Murong Yu. Oleh karena itu, meskipun dia merasa bahwa Murong Yu lebih kuat darinya. Namun, dia juga merasa bahwa Murong Yu tidak memiliki aura menakutkan dari level Sein leluhur Chaos. Dia telah bertemu dengan leluhur Chaos, dan perasaan yang diberikan leluhur Chaos kepadanya jelas lebih kuat daripada yang dimiliki Murong Yu. Tuan Suci seperti itu takut bahwa dia adalah pemimpin pasukan kecil. Kepala Xuansheng berpikir dalam hatinya, dan matanya berkedip. Segera, dia melambaikan tangannya dengan ganas, bunuh dia untukku. Tanpa ragu-ragu, selusin Sein Agung langsung menyerang. Kekuatan mengerikan itu merobek langit, menutupi langit dan membunuh Murong Yu, ingin membunuh Murong Yu. Wajah Murong Yu tidak berubah, tetapi wajah semua orang di Shengzong berubah. Mereka semua tahu bahwa Murong Yu kuat, tetapi apakah mereka belum pernah melihat Murong Yu bergerak? Mereka semua khawatir apakah Murong Yu adalah lawan dari lebih dari selusin sage mendalam itu. Bisakah kau menahan serangan mereka? Hadiah kematian, sentuhan niat membunuh melintas di antara alis Murong Yu, lalu dia menembak. Sebuah pukulan, hanya sebuah pukulan, tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada dampak kekuatan yang hebat. Itu polos dan datar, dan bahkan tidak ada banyak fluktuasi kekuatan yang keluar. Lemas, setelah melihat ini, wajah orang-orang Shengzong berubah liar. Tetapi lebih dari selusin sage mendalam pihak lain itu meremehkan. Namun segera, wajah mereka berubah. Ledakan, 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 tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan dahsyat membombardir tubuh mereka dari udara tipis, dan menyerbu ke dalam tubuh mereka. Ketika perubahan warna mereka berubah, tubuh mereka sudah tak tertahankan dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan kabut darah. Dalam sekejap mata, kecuali sage mendalam tingkat ke-9 yang dipimpin olehku, semua sage mendalam lainnya dibombardir dan dibunuh. Tidak ada yang tersisa, mati dan bersih. Ini, semua orang terkejut, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan mata tidak percaya, dan mereka semua tercengang. Murong Yu begitu kuat sehingga dia membunuh orang-orang ini secara diam-diam. Sementara banyak murid Sekte Sein terkejut, sage mendalam tingkat ke-9 telah bereaksi, berubah menjadi Streamer, dan dengan cepat melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Apakah aku membiarkanmu melarikan diri? Kata Murong Yu samar-samar. Hanya saja Xuansheng tingkat ke-9 tidak hanya tidak berhenti, sebaliknya, kecepatannya lebih cepat. Waktu membeku, cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan serangan itu segera ditembakkan. Secara umum, kecepatan serangan jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang. Oleh karena itu, ketika Murong Yu melakukan serangan, sage mendalam tingkat ke-9 itu membeku dalam kehampaan. Kemudian, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dan meraih sage mendalam tingkat ke-9 itu. Setelah menyegel kekuatannya, dia melemparkannya ke tanah. Kau tidak bisa membunuhku, aku murid Xuanzong. Leluhur kita juga telah memasuki alam rahasia gunung dan laut. Sage mendalam tingkat 9 itu merasa ngeri dan dengan cepat memohon belas kasihan. Namun, sebelum Murong Yu dapat berbicara, dia terus berkata, jika kau berani membunuhku, leluhur kita pasti akan membunuhmu secara pribadi, dan semua kerabat dan temanmu akan dibunuh dengan bersih. Leluhur itu adalah leluhur kekacauan. Haha, Murong Yu tertawa, tetapi matanya menjadi dingin. Hal yang paling menyebalkan dalam hidupnya adalah diancam. Mengancamnya tidak lebih dari mengancam kerabat dan teman-temannya, yaitu menyentuh sisik negatifnya. Sekte mendalam darah, kan? Murong Yu mencibir dalam hatinya, dan melesat dengan pukulan yang ganas. Kamu, Xuansheng tingkat 9 terkejut. Namun, baru saja terlambat untuk mengucapkan kata ini, lalu Murong Yu terlempar oleh sebuah pukulan. Murong Yu sekarang menjadi musuh di dunia, bahkan 9 tempat suci umat manusia, ras monster, dan ras suci telah terprovokasi. Apakah dia masih takut pada leluhur yang kacau? Tuan Suci, kami tidak berguna. Setelah waktu yang lama, banyak murid Shengzong akhirnya bereaksi.
Pemimpin pembangkit tenaga listrik alam abadi tingkat 9 berjalan ke wajah Murong Yu dengan ekspresi malu. Meskipun Anda memiliki banyak orang, kekuatan Anda terlalu buruk. Mereka semua berada di ranah sage mendalam, Anda tidak bisa menyalahkan Anda. Kata Murong Yu ringan. Auzu.com, Tuan Suci, kami pasti akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kami. Hanya saja Sein leluhur Chaos. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang rahasia gunung dan laut tidak cocok untuk pengalaman, pertama-tama Anda pergi ke Hetul Woshu. Sambil berbicara, Murong Yu melambaikan tangannya dan mengumpulkan lebih dari 100 orang ke Hetul Woshu. Segera, Murong Yu menghilang di tempat. Itu terus muncul di tempat lain di alam rahasia gunung dan laut, dan mengumpulkan murid-murid Sekte Sein satu persatu. Wajah Murong Yu menjadi suram setelah ia mengumpulkan semua murid Sekte Sein ke Hetul Woshu. Ribuan murid Sekte Sein terbunuh. Mereka semua terbunuh setelah sejumlah besar orang memasuki alam rahasia gunung dan laut. Jelas, itu bukan binatang buas yang membunuh mereka, tetapi orang suci yang kuat. Bajingan-bajingan ini, niat membunuh Murong Yu sangat kejam. Bunuh aku Sekte Suci sendirian, aku akan membunuhmu 100. Wajah Murong Yu muram, dan sosoknya menyebar dengan aura pembunuh, dan bergegas ke kedalaman gunung dan laut. Jika bukan karena senjata tertinggi di alam rahasia gunung dan laut yang menariknya, dia pasti akan membunuhnya di alam rahasia gunung dan laut saat ini. Para murid yang membunuh Sekte Suci tidak dapat dimaafkan. Namun, meskipun Murong Yu tidak melakukan apa-apa, dia telah menghukum orang-orang dan sekte itu dengan hukuman mati. Ledakan, saat Murong Yu terbang di udara, kekuatan dahsyat jatuh dari langit, menghancurkan langit, menutupi dunia, dan meledakkan Murong Yu dengan ganas. Tatapan mata Murong Yu melewati niat membunuh Senhan, dan dia dalam suasana hati yang buruk. Masih ada orang yang menyerangnya sekarang. Jadi dia menghantam dengan cepat. Kekuatan yang menghancurkan ledakan dahsyat itu dengan satu pukulan meledak hidup-hidup. Murong Yu, benar-benar tidak ada upaya untuk menembus sepatu besi. Aku ingin tubuhmu dan buku Hetu Luomu. Pada saat ini, seorang pemuda melangkah keluar dari langit dan melihatnya sambil tersenyum. Melihat ke arah Murong Yu, dia tampak seperti telah menangkap Murong Yu. Identitasnya terungkap. Dalam hal ini, Murong Yu tidak merasakan keanehan apapun. Sekarang dia adalah musuh dunia, dan banyak orang ingin mengambilnya. Saya khawatir citranya telah menyebar ke seluruh alam suci. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dikenali di dunia rahasia pegunungan dan lautan. Hanya mengandalkan sampahmu. Murong Yu menyipitkan mata pada pemuda itu dengan ekspresi jijik. Pemuda itu sangat marah. Bagaimanapun, dia juga seorang leluhur, dan dia adalah leluhur puncak. Hari ini bahkan dibenci oleh orang bijak kuno Murong Yu. Apakah itu dapat ditoleransi atau tidak tertahankan? Bajingan kecil, siapa yang tidak akan berbicara kata-kata besar? Lihat aku menjatuhkanmu. Sambil berbicara, pemuda itu telah mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Murong Yu. Waktu membeku. Murong Yu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemuda itu, dan segera membekukan waktu dan segala sesuatu tentangnya. Segera, Murong Yu meninju lagi. Boom, pemuda ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tubuh dan jiwanya telah diledakkan menjadi bubuk. Setelah meraih harta ruang angkasa pemuda itu, Murong Yu terus muncul. Itu Murong Yu, berkembang. Haha, setelah beberapa saat, pria kuat lainnya bergegas. Menyerang Murong Yu secara langsung. Namun, hasil akhirnya adalah dibunuh oleh Murong Yu. Sebaliknya, dia memberi Murong Yu Song banyak harta. Murong Yu muncul di alam rahasia gunung dan laut. Sikap membunuh Murong Yu di alam rahasia gunung dan laut telah menyebabkan banyak orang kuat jatuh. Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang kemunculan Murong Yu di alam rahasia gunung dan laut dengan cepat menyebar ke seluruh alam rahasia gunung dan laut. Akibatnya, sejumlah besar orang kuat berbondong-bondong ke sisi Murong Yu. Saat ini, Murong Yu telah membunuh lebih dari selusin orang kuat di alam leluhur suci. Namun, dia tidak bertemu orang kuat di alam leluhur yang kacau. Saya tidak tahu apakah itu karena orang-orang kuat itu tidak bergerak, atau tidak ada seorang pun di sini atau semacamnya. Namun, Murong Yu sama sekali tidak takut di alam rahasia gunung dan laut. Karena dia juga menemukan fakta bahwa alam rahasia gunung dan laut menekan alam leluhur suci yang kacau. Dengan kata lain, di alam rahasia gunung dan laut, kekuatan tertinggi hanyalah leluhur puncak. Meskipun Murong Yu hanyalah seorang bijak kuno, namun kekuatannya di sini, meskipun bukan yang terkuat, sudah pasti yang terdepan. Dalam koordinasi dengan teknik pertempuran seperti serangan jiwa dan aturan waktu dan ruang. Di pegunungan dan lautan, Murong Yu mungkin adalah eksistensi yang paling kuat. Tak terkalahkan di alam rahasia pegunungan dan lautan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Mata Murong Yu berkedip. Dewa memberinya platform, dan Murong Yu dapat memanfaatkan alam rahasia pegunungan dan lautan dengan baik untuk menebas semua musuh. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia tidak terprovokasi oleh siapapun. Jika Anda ingin membunuhnya, maka Anda memiliki kesadaran untuk dibunuh. Murong Yu memutuskan untuk membantai musuh-musuhnya di alam rahasia gunung dan laut. Mereka tidak berani melawan ide-ide mereka sendiri.
Bukankah itu musuh dunia? Kalau begitu semuanya berawal dari dunia rahasia pegunungan dan lautan. Setelah memutuskan untuk membantai di alam rahasia gunung dan laut, hati Murong Yu menjadi semakin tidak takut. Dan dia tidak menyembunyikan sosoknya, tetapi melangkah dengan angkuh menuju kedalaman alam rahasia gunung dan laut. Dalam proses ini, semakin banyak orang mengelilingi Murong Yu. Di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang ingin membunuhnya, merampas tubuhnya dan Hetul Woshu. Bagian lainnya adalah menonton kegembiraan. Sepanjang jalan, Murong Yu juga membunuh banyak orang kuat. Namun, meskipun dia membunuh banyak orang kuat, dia tetap tidak dapat memberikan efek jera. Itu pasti karena Murong Yu tidak membunuh orang yang berpengaruh. Atau mungkin dia tidak membunuh banyak orang. Bunuh, bunuh, bunuh. Murong Yu tidak pernah menjadi orang baik. Namun, dia bukan pembunuh orang yang tidak bersalah. Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Jika ada yang menyinggung perasaanku, aku akan membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka yang dibunuh oleh Murong Yu adalah mereka yang menembak terlebih dahulu. Adapun mereka yang tidak bergerak dan tidak memukulnya, Murong Yu tidak membunuhnya. Pada saat ini, Murong Yu telah mencapai bagian terdalam dari rahasia gunung dan laut, di depan pegunungan di depan senjata tertinggi. Namun, dia tidak bisa melanjutkan lagi, karena dia telah dikelilingi oleh 3 lantai dalam dan 3 lantai luar. Murong Yu, kamu dapat memutuskan sendiri. Mungkin itu masih jiwa. Kalau tidak, jika aku bergerak, itu pasti akan memusnahkan jiwamu. Di depan Murong Yu, seorang pria parubaya menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Namanya Xie Hongyuan, dan dia adalah leluhur yang kacau dari kota Bagua. Kota Bagua adalah kekuatan berukuran sedang di kerajaan suci gunung dan lautan. Meskipun kekuatannya tidak sebagus alam misterius gunung dan lautan, ada juga 3 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam leluhur kekacauan, dan kekuatan mereka cukup bagus. Xie Hongyuan, kamu terlalu sombong. Kamu pasti keturunan pertama dalam segala hal, tetapi rumah surgawi kitalah yang memenangkan Murong Yu. Seorang pemuda berkata dengan ringan, matanya penuh dengan penghinaan ketika dia melihat Xie Hongyuan. Tianxian Mansion memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kota Bagua, tetapi selalu menjadi saingan kota Bagua. Selain kedua kekuatan ini, ada juga 2 leluhur yang kacau yang hadir. Mereka adalah sesepuh Yin dan Yang, pelindung Sun Yueshai. Pada saat ini, keempat orang itu mengepung Murong Yu dari arah yang berbeda. Tetapi mereka tidak menempatkan Murong Yu di mata mereka. Lawan mereka hanyalah 3 leluhur yang kacau lainnya. Faktanya, Murong Yu saat ini telah diabaikan oleh keempatnya. Meskipun mereka berempat ditekan di puncak leluhur. Tetapi Murong Yu hanyalah seorang leluhur, dan mereka masih tidak memandang mereka. Bagaimana kalau kita bawa Murong Yu dulu? Sekarang semakin banyak pasukan yang memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan. Qi sedang berubah, dan ada banyak mimpi di malam hari. Pelindung Ryuezai adalah seorang wanita muda yang cantik. Saat ini, dia melirik ketiga orang lainnya dengan ketidakpuasan. Saya setuju. Tetua Gerbang Yin yang adalah seorang pria tua, dan berkata dengan suara yang dalam saat ini. Bagaimana cara mengalokasikannya? Ini masalah. Pria parubaya di kota Bagua berkata dengan ringan. Mengenai benda langit kacau milik Murong Yu dan Hetul Woshu, mereka semua ingin menempatinya dan tidak ingin memberikannya kepada orang lain. Namun, kekuatan mereka berempat serupa, dan tidak ada yang bisa menekan yang lain. Selain itu, seperti yang dikatakan pelindung Ryuezai, ada banyak mimpi di malam hari, dan jika Anda melanjutkan, Murong Yu akan memiliki semua bagian dengan mereka. Meskipun kekuatan mereka kuat, mereka adalah satu-satunya leluhur kekacauan di sini. Di sini, bahkan orang-orang dari pasukan kecil berani bertindak dengan mereka. Karena, meskipun pasukan kecil tidak memiliki leluhur tingkat orang suci leluhur kekacauan. Namun, di sini, alam tertinggi hanyalah puncak dari para leluhur suci. Kekuatan-kekuatan kecil tidak pernah kekurangan leluhur puncak. Ambillah Murong Yu terlebih dahulu, dan setelah pergi dari sini, bahaslah pembagiannya. Pelindung Ryuezai berkata dengan ringan. Ketiga Xie Hongyuan sedikit mengernyit, tidak ada dari mereka yang ingin seperti ini, tetapi tampaknya mereka hanya bisa melakukan itu sekarang. Selama proses ini, Murong Yu selalu menjaga wajah polos dan menatap mereka berempat tanpa berbicara atau menunjukkan kemarahan. Namun, saat ini, dia tiba-tiba tersenyum. Nak, apa yang kamu tertawakan? Leluhur Chaos di Gerbang Yin yang adalah seorang lelaki tua kurus dengan sedikit rasa dingin. Setelah mendengar tawa Murong Yu, dia menoleh untuk melihat Murong Yu. Boom! Ketika mata lelaki tua itu bersentuhan, tubuh beberapa orang suci yang kuat di dekatnya bergetar, dan hati mereka diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dingin, dingin. Pada saat ini, jiwa mereka tampaknya membeku. Namun, tatapan lelaki tua itu tidak berpengaruh pada Murong Yu. Di pegunungan dan lautan, kekuatan mereka sama. Tentu saja, jika berada di luar alam suci, tatapan lelaki tua ini mungkin akan berdampak pada Murong Yu. Apa yang kalian tertawakan? Murong Yu terus tersenyum, aku menertawakan kalian berempat sebagai orang bodoh. Apakah kalian pikir aku ini beban? Apapun yang kalian perjuangkan, aku tidak tahu harus berkata apa.
Mendengar ini, keempat leluhur yang kacau itu mengerutkan kening. Pengadilan kematian, tetua gerbang Yin yang mendengus dingin, dan segera menembak. Aku melihatnya menjulurkan tangan kanannya yang kering, menghantam kehampaan, dan meraih Murong Yu saat itu. Sebelum tangan besar itu digenggam, kekuatan yang mengerikan telah menyelimuti langit, menutupi seluruh tubuh Murong Yu dengan erat. Jika dia adalah seorang ahli puncak bijak tua, dia pasti sudah hancur berkeping-keping di bawah kekuatan ini. Namun, Murong Yu berdiri di tempat seperti gunung suci, tidak tergerak. Aku tidak tahu siapa yang mencari kematian. Murong Yu mencibir, dan menghantam dengan seribuan gajah tentara yang mengepalkan tinjunya. Auzu.com, aku tidak bisa menahan diri. Melihat bahwa Murong Yu tidak memiliki jalan keluar, dia malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Wajah keempat leluhur yang kacau dan orang-orang di sekitar mereka semua menunjukkan penghinaan. Murong Yu kuat, tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang suci kekacauan primordial? Bahkan jika orang suci leluhur kekacauan ditekan hingga kekuatan puncak orang suci leluhur, kekuatan tempur mereka bisa lebih kuat daripada orang suci leluhur puncak umum. Para tetua gerbang Yin yang bahkan lebih mencibir. Di matanya, bahkan jika Murong Yu kuat, dia hanyalah semut yang relatif kuat. Tidak peduli seberapa kuat semut, mereka hanyalah semut. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Di antara kilat dan api, tinju Murong Yu dan tinju tetua gerbang Yin yang menghantam udara. Setelah suara keras itu, semua orang hanya melihat awan darah meletus di kehampaan. Awalnya, mereka mengira tubuh Murong Yu yang diledakkan. Namun, mereka segera mengetahui bahwa mereka salah, dan kesalahannya keterlaluan. Tidak ada yang salah dengan tinju Murong Yu, bahkan bulunya pun tidak terluka. Namun, tangan besar tetua gerbang Yin yang itu meledak. Dalam legenda, benda langit yang kacau dapat menjadi penguasa kekacauan setelah ia tumbuh sepenuhnya. Ia juga relatif kuat pada waktu-waktu biasa. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari benda langit yang kacau? Seorang bijak kuno dapat dengan mudah meledakkan tangan leluhur kekacauan. Orang-orang di sekitar terkejut. Namun, pada saat yang sama mereka terkejut, mata mereka menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Murong Yu hanyalah seorang bijak kuno, tetapi ranah orang bijak kuno dapat dengan mudah melawan leluhur yang kacau. Bagaimana jika ia mencapai ranah orang suci leluhur kekacauan? Apakah mungkin untuk melawan bahkan serangan tertinggi? Jika aku bisa mendapatkan tubuh fisik ini, bukankah aku akan sekuat dia? Banyak orang yang memiliki pikiran tentang tubuh fisik Murong Yu, tetapi saat ini pikiran mereka menjadi lebih kuat. Terutama beberapa orang kuat di alam leluhur bahkan lebih bersemangat untuk bergerak, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Bagaimanapun, di pegunungan dan lautan, orang yang paling kuat adalah leluhur. Mereka juga memiliki kekuatan untuk bersaing. Anak baik, kau telah menyembunyikan kekuatanmu. Dunia telah tertipu olehmu. Tetua gerbang Yin yang terkejut, tetapi dia tidak mengira Murong Yu benar-benar puncak dari orang bijak kuno. Dia mengira Murong Yu telah menyembunyikan kekuatannya. Setidaknya ranah orang suci leluhur. Yin dan yang besar, Fa, bahkan jika Murong Yu menyembunyikan ranahnya, para tetua gerbang Yin yang masih merasa sedikit malu. Ketika dia menyerang lagi, dia langsung menggunakan pengetahuan khusus Sekte Yin dan Yang, hukum Yin dan Yang besar. Aku melihat dua gelombang, satu hitam dan satu putih, dua kekuatan yang sama sekali berbeda memancarkan aura dingin dan panas yang keluar dari tangan lelaki tua itu, dan akhirnya bergabung menjadi hitam dan berdarah di kehampaan, membentuk naga raksasa, menuju ke arah Murong Yu kemudian dimusnahkan di masa lalu. Murong Yu mencibir dalam hatinya dan menjentikkan tangan kanannya. Kekuatan waktu yang tak terlihat melesat keluar dari ujung jarinya, membekukan lelaki tua itu dan waktu di dekatnya. Pada saat yang sama, Murong Yu bergerak. Aku melihatnya melangkah keluar dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, tinjunya telah mengenai kepala para tetua gerbang Yin Yang. Dengan suara, bang, yang keras. Kepala tetua gerbang Yin Yang dan jiwanya diledakkan oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut, menarik napas dingin satu persatu, dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Kekuatan Murong Yu terlalu mengerikan. Seorang leluhur tingkat orang suci leluhur kekacauan dibunuh olehnya dalam hitungan detik. Beberapa orang bijak yang awalnya menyerang ide Murong Yu tidak bisa menahan rasa dingin. Jika target serangan Murong Yu adalah mereka, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, mereka menyadari betapa besarnya jarak antara mereka dan Murong Yu. Murong Yu membunuh leluhur kekacauan dalam sekejap, dan mereka hanya untuk pembunuhan kedua dari lelaki tua gerbang Yin dan Yang. Leluhur kekacauan tidak lebih dari itu. Aku paling membencinya karena aku bersandar pada yang lama dan menjual yang lama. Kata Murong Yu acuh tak acuh dengan jijik. Kemudian dia melihat ketiga leluhur kekacauan lainnya. Kalian semua akan mati. Ketiga leluhur primordial chaos merasakan hawa dingin di hati mereka, lalu mereka menjadi marah. Sebaliknya, Murong Yu menghilang di tempat sebelum mereka sempat bereaksi. Buruk, hati mereka bertiga, terutama pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di kota Bagua, diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Pada saat ini, dia tahu bahwa objek serangan Murong Yu pastilah dirinya sendiri. Karena itu, tanpa ragu-ragu, dia mundur dengan keras. Namun, sudah terlambat.